Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat itu, catat lagi. Sekali lagi. Ibtu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Mudah-mudahan disambut sama Fitra nih kata-kata gue. Sekali lagi, Ibtu Rudiana penipu. Tantangin Fitra, lo debat sama gue Fitra ya. Lo bawa klien lo tuh si Rudiana tuh ya. Gue tantang lo Fitra sama Elsa Sharif. Gue tantang beneran lo sekarang. Alat bukti apa yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pelakunya? Ya. Dan itu harus didukung dengan pembuktian secara scientific crime investigation. SCA ya. Ya. Tapi ini bisa dibilang tidak ada ya. Sama sekali tidak dilakukan dan hanya keterangan saksi yang menurut cerita selama ini adalah direkayasa oleh Ibtu Rudiana sendiri atau Aibtu Rudiana sendiri. Jadi menurut Pak Groseno, Ibtu Rudiana ini yang merekayasa kasus ini. Wow. Seluruhnya adalah otaknya Aibtu Rudiana karena Otak apa nih? Otak cerita semua ini. Rekayasa. Iya, seperti misalnya Liga Akbar. Liga Akbar adalah sahabat dari putra Aibtu Rudiana waktu itu. Eki ya. Ya, Eki. Jadi dia hanya diajak ke Polres untuk meyakinkan apakah helm, jaket dan sepeda motor milik korban Ya. Eki. Padahal Rudiana ini kan orang tuanya, dia bisa buktikan. Dia harusnya tahu. Iya, kenapa mengajak si teman kawannya seperti itu? Iya, iya, iya. Di situ kan nggak masuk akal. Logikanya ya. Iya. Ya. Oke, itu Liga Akbar. Dan akhirnya juga yang dipakai adalah keterangan Dede dan Aep. Iya. Yang pada saat itu Dede dan Aep bilang melihat peristiwa dari motor lewat, ditipukin batu dan lain sebagainya dengan Ya. plus jenis-jenis motornya. Ya, jadi seorang yang terlalu lama dinas di bagian narkotika itu akan mempunyai jaringan, biasanya disebut dengan cepu atau channel ya. Cepu-cepu. Ya. Sebetulnya cepu atau channel ini sudah salah kaprah. Kalau yang disebut informan atau informan boleh, tapi kalau sudah penyamaran seperti cepu itu harusnya anggota polisi, Bukan masyarakat umum. bukan ya? masyarakat Bukan umum. sipil ya. Karena ini korbannya berakibat nyawa, sehingga dia harus punya sertifikat. Ya. Kalau dia punya cepu terlalu banyak, ya modelnya seperti itu. Dia tanya siapa kira-kira yang sering berkumpul. Nah, inilah yang dianalisa dia bahwa orang-orang itulah yang melakukan dugaan penganiayaan terhadap anaknya sendiri. Oke. Tapi waktu itu sempat dari polisi bilang bahwa tidak ada kesalahan etik dari Rudiana. Propam ya waktu itu ya. Bilang bahwa Rudiana sudah diperiksa dan tidak ada sama sekali kesalahan etik yang dilihat dari Rudiana. Itu gimana? Sebagai mantan Kadif Propam, melihat rentetan kejadian ini, banyak hal-hal yang tidak masuk akal, apa iya Rudiana tidak ada kesalahan etiknya? Saya juga sangat kecewa kalau Propam terlalu menyimpulkan awal seperti itu. Jadi Propam juga bisa dipropamkan gitu. Oh, Propam kalau salah bisa dipropamkan. Iya, Siapa yang jangan satu Propam lagi? Ya Propam lagi yang lebih bagus kan. Propam ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang paling bagus sudah pasti bagus. Iya, iya. Oke, jadi bisa dipropamkan lagi. Bisa dipropamkan lagi. Jadi seharusnya kalau melihat dari apa yang terjadi ini, Rudiana harusnya melanggar etik ya? Kalau dari kacamata Bapak? Kalau dengan kejadian seperti kasus di Cirebon, seharusnya Rudiana ini dinonaktifkan dari anggota Polri, tapi bukan dipecat. Dinonaktifkan dulu. Ya, dicopot jabatannya, gaji masih tetap terima, kemudian uang lawak juga terima, tapi tunjangan jabatan tidak terima, tunjangan kinerja tidak terima. Dia dalam rangka pemeriksaan. Diperiksa harusnya nih. Ya, biasanya ditempatkan di detasemen markas, tidak perlu ditahan. Iya. Ya, karena ditahan itu kan juga harus ada sesuai dengan aturan di hukum acara pidana. Tapi kenapa pertanyaannya Rudiana dari kemarin tidak dihadirkan atau minimal polisi memerintahkan Rudiana untuk hadir kayak di sidang PK, di sidang Peggy, atau dia keluar atau mungkin mau bicara gitu kan? Ya, di beberapa kesatuan biasanya pangkat Aibtu ini kalau dihitung sudah berapa tahun kira-kira ya? 15, 20, mungkin sudah lebih dari 25 tahun atau lebih 20 tahun. Ini pangkat yang sebetulnya apa ya, orang malas sekolah, dia sudah punya Malas jaringan sekolah, banyak, Pak. ya kan? Dia bisa Puas dengan itu aja ya? dia bisa melayani pimpinan dan sebagainya ya. Yang seperti ini kita harus curiga gitu. Kenapa nggak mau sekolah kamu, pangkat mau udah Aibtu dan sebagainya? Biar naik Nah, lagi. pimpinan harusnya sadar yang seperti ini harusnya jangan dianggap bahwa dia terlalu loyal. Itu loyal yang negatif menurut saya. Ya harusnya kalau udah sekian tahun itu ya harusnya ya di sekolah biar dapat kenaikan pangkat gitu ya. Ya kalau sudah Aibda lebih bagus jadikan Babin Kamtibmas malah lebih bagus menurut saya. Sebetulnya ya? Iya, daripada tetap di bagian narkotika seperti itu, dia di bagian Kamtibmas bisa lebih banyak menyadarkan masyarakat untuk mencegah jangan sampai menggunakan narkoba. Ibtu Rudiana tidak hadir. Bagaimana tanggapan kamu melihatnya? Ya. Seorang polisi tidak menepati janjinya bagaimana? Jadi intinya saya kata
awalnya kecewa, terus awalnya dia nantang tapi kok giliran ditantang balik nggak hadir. Nah, ada apa yang ditutupin? Nah, di situ kan tanda tanya. Ya udah, terus mau nggak mau Saka harus meyakini bahwa Saka ini tidak bersalah. Kata dari sebuah artikel juga dijelaskan setelah kamu melakukan sebuah coaching itu, Farhad Abbas mengatakan ada kejadian-kejadian yang Emang membuat- kerasa banget. Nah, itu mungkin boleh dijelasin Bu, Saka itu kejadian Iya, Nggak, yang saya dirasa. emang enggak lah. Saya Kalau enggak. Saka pribadi Saka nggak ngerasain apa-apa. Saya tanya aja kerasa enggak? Kalau suasana adem, emang iya adem. Dingin, memang Adem. dingin. Terus kayak walaupun itu banyak orang yang nggak kerasa panas sama sekali. mungkin ada perubahan-perubahan gak sih setelah 1 hari kamu? Iya. Enggak, dia langsung main layangan. Langsung main. Enggak, dia nggak ada persiapan apa-apa. Jadi beberapa hari, jadi besoknya Sumpah Pocong itu jam 5 dia ke rumah saya. Karena motornya tuh udah 2 hari di rumah. Kita pernah pergi, kemudian motornya tuh ketinggalan, ditaruh di rumah, baru diambil jam 5 sore. Nah, mau menjelang maghrib pulang. Terus ngomong, Bu, saya mau kondangan ya Bu, nanti malam. Ya udah, pulangnya jangan malam-malam. Udah, mereka kondangan, terus main. Nah, besoknya kan, besok berangkat jam berapa Bu? Jam 9. Udah, nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada persiapan kayak gimana. Dia nggak benar-benar menjalani seperti biasa aja. Jadi kenapa begitu? Karena dia juga punya keyakinan, memang dia tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Mau sumpah pocong kayak apa juga, dia ini gitu loh. Bu, Ya, menanggapi soal ini, dalam waktu dekat kalau saya tidak salah, salah satu terpidana Rivaldi akan memajukan sidang PK yang akan didampingi oleh Cindy sendiri dan kayaknya bukan cuma Rivaldi ya, saya melihatnya semuanya juga akan melakukan PK, hanya waktunya. Kecuali Sudirman, karena sejak tanggal 23 pas Peggy tertangkap kan Sudirman ada di Polda. Nah, sampai hari Senin kemarin kakaknya berkomunikasi dengan saya, kesulitan menemui Sudirman. Nah, memang Sudirman kan ketika 23 Mei 2024 keluarganya didatangi oleh anggota Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar untuk mencabut kuasa dari saya gitu setelah Peggy tertangkap. Tetapi keluarganya nggak mau, tetapi alasan dari Polda Jawa Barat tanpa persetujuan keluarganya juga dan pengacaranya, Sudirman sudah dewasa dan tidak perlu izin dari keluarga untuk membuat surat kuasa sendiri. Akhirnya ditunjuklah dari Polda. Tetapi informasi dari kakaknya, pengacara yang ditunjuk oleh Polda itu memiliki keyakinan kalau Sudirman melakukan tindakan seperti di 2016 itu sih. Sementara keluarga sendiri begitu meyakini. Saya juga dari 2016 yang tahu bagaimana Sudirman juga punya keyakinan bahwa anak ini tidak bersalah. Jadi saya berpikir apakah Sudirman memang karena didoktrin dia sebagai pelakunya sehingga dia halu. Jadi seperti saya istilah psikologisnya apa saya nggak ngerti ya. Jadi antara keyakinan dan antara peristiwa yang terjadi dia bukan pelakunya dengan doktrin itu akhirnya seperti yang udah bingung mana sih yang benar gitu. Gitu sih. Ya, Bu Didin, ini kan kemarin ketika pas menjadi saksi ahli itu kan sempat diikutin gitu ya sama polisi, bukan diikutin maksudnya diarahin untuk beli empal gentong, tahu nggak mungkin Ibu? Nah terus, nah ya ini aku cerita sedikit. Habis itu polisi yang menemani Pak Susno ini diperiksa sama Propam gitu atas perintah Kapolres inisial R. Nah itu menyinggung Pak Susno Duaji gitu, maksudnya untuk apa saya sampai polisi yang nemenin saya aja sampai diperiksa, ditanya segala macam. Nah menurut Ibu sendiri gimana nih? Wah, saya nggak bisa komen, Mbak. Oh, oke. Kalau yang saya nggak tahu peristiwanya kan saya nggak bisa komen, Mbak. Oke. Ya, mungkin untuk langkah selanjutnya dari Ibu Titin Saka seperti apa? yang galak kita mah hanya menunggu bagaimana keputusan PK. Cuman walau bagaimanapun kan saya yang hadir di 2016 terhadap persidangan ketujuh terpidana Dari sendiri ya, sampai ditemani rame-rame. pasti kan gimana pun caranya Saka maupun saya mungkin akan membantu bagaimanapun caranya, karena kami juga punya keyakinan yang 7 terpidana di dalam itu tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan. Bu, satu lagi, dugaan Eki masih hidup. Oh, iya. Saya mau gak komen lah, ngapain gua saya komen. Tapi percaya nggak Bu? Enggak lah, Barangkali. saya nggak mau komen masalah itu terserah dia. Saka gimana? Percaya nggak Saka? Menyatakan Lagi kalau loh. Eki masih hidup dikasih 100 juta. Kan itu ya itu mah kan menurut dia kan kita mah udah meyakini dia nggak ada karena apa, dari hasil visum, dari surat kematian kan udah meninggal memang. Dah jangan nanya yang ini. Oke. Nanti saya